Ya, Boleh diskusi oke, diskusi. Temanya apa, Bang? tentang Tuhan. Konsep ketuhanan. Iya, Bisa on cam nggak? Belum bisa. nggak usah lah, belum. Yaudah, kita bahas tema ketuhanan ya. Kalau ya, Mbak Ripa percaya tidak bahwa Tuhan itu maha mulia? Ya percaya memang Tuhan maha mulia. Kalau Tuhan nggak maha mulia ya bukan Tuhan lah. Oke, kita buat kesepakatan dulu. Artinya sama nggak definisi kita agar nggak debat kusir kan gitu kan? Hmm, Nah, Tuhan itu maha bijaksana, betul nggak? betul. Oke. Tuhan itu maha setia. Maha setia. Setia sama siapa dia? Emang dia pacaran sama siapa gitu? Nggak ada di Islam itu Tuhan maha Dia, setia. Yang ada tuh maha pengasih, maha penyayang. jadi dia tidak setia dengan janji-janjinya. Itu bukan setia namanya. Setia itu Iya. diksi Apa yang namanya? tidak tepat. Artinya la yukhliful mi'ad. Artinya Allah menetap. Nih aku kasih ya. Kami nggak mau pakai istilah yang tidak muncul dari Al-Qur'an ya nih. Hmm. Di mute dulu brother, ada suara noise di situ. Ada berapa sifat Tuhan yang mau kita bahas di sini biar nggak melebar. Hmm? Yang tadi tuh sepakat nggak kalau oke, berarti Tuhan itu yang Mbak Ripa pahami dia tidak setia dengan janji-janjinya Nih, berarti ya. dalam surah Ali Imran ayat ke-9, saya tidak mau pakai kata setia itu. Setia itu seolah-olah, kamu tau nggak, budak setia sama majikan, anjing setia sama itunya. Saya nggak mau pakai kata setia itu. Allah itu bukan entitas yang butuh kepada satu entitas. Jadi saya nggak sepakat pakai kata setia. Saya mau kasih kata yang lebih tepat nih. Ya, Allah itu nama sifatnya adalah Al-Wafi, Al-Mufi bi Al-Ahad. Dalam surah Al-Imran ayat ke-9 tuh, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Gitu. Dalam apanya sifat Allah itu Al-Wafi, tidak menyalahi janji. Itu ayatnya ya. Saya nggak mau pakai Boleh. sesuatu yang apa namanya, yang dari pemikiran sendiri. Oke, boleh. Itu kalau makna setia tidak mengingkari janji, maknanya hampir sama lah. Artinya tidak mungkin dia mengingkari janjinya, kan gitu ya. Ya. Nah, Nah, berarti kita kalau sepakat pemahaman gini. saya, Tunggu. Nanti berarti kita sepakat gini ya. Kita kan sama-sama menyepakati Tuhan itu tidak menyalahi janji. Nah, kalau Tuhannya nanti ingkar janji, sepakat kalau dia bukan Tuhan ya. Tuhan mengingkari janji. Ya, kalau ada nanti sifat Tuhan terbukti di antara kamu dan saya, ternyata ada terbukti Tuhannya tidak menepati janjinya, maka bisa digugurkan ketuhanan Tuhan kita antara Tuhan yang kita buktikan itu ya. Boleh? Boleh. Oke, silakan. Nah, itu berarti tadi itu yang maha setia, maha bijaksana. Berapa sifat nih, aku catat tadi, aku pikir satu-satu dulu, Dek. Satu dulu, saat kamu mau menguji sifat Tuhan yang mana yang koheren gitu loh. Tadi kita bahas maha mulia. Nah, sekarang kita bahas dulu maha mulia dulu. Sesuai Oke, tidak baik. Tuhan kamu itu maha mulia nggak? Nah, definisi maha mulia itu Oke. seperti apa? Silakan. Maha mulia itu definisinya artinya dia tidak dianggap melakukan hal yang di luar tata secara umum ya, secara umum, bahwa dia itu melakukan tidak keluar dari konteks pemahaman kita sebagai hal yang mulia begitu. Ya, apa mulia itu sifat yang seperti apa?
Contohnya tidak tidak melakukan hal yang dianggap orang manusia itu tidak baik gitu. Berarti kalau Tuhan kamu melakukan merugikan orang lain, berarti itu bukan mulia sifatnya, begitu? Bukan merugikan, tetapi macam melakukan hal-hal yang dianggap tidak senonoh lah. Oke, berarti kalau ada Tuhan yang melakukan hal tidak senonoh berarti tidak mulia ya? Oh iya. Oke, sekarang kamu buktikan kalau Allah tidak bisa dikatakan mulia karena pernah melakukan hal tidak Bentar. senonoh. Aduh, Enggak, maksudnya begini. satu-satu dulu kita bahas. Iya, bentar. Aduh, Pak. Kata maha ini dulu. Ya maha itu Kata tidak ada maha. yang melampaui, tidak sama sifatnya dengan makhluk. Artinya kalau sifat Oke. dia itu bajingan, berarti dia bukan Tuhan gitu loh. Dia tidak mulia. Berarti kamu merujuk kepada sikap dan karakter. Oke. Sekarang menurut kamu Mak. mengambil Maksudnya istri gini, orang itu sepakat mulia dulu. nggak? Bentar Mbak Rifa. Santai Pak Rifa. Kalau pemahaman saya sama nggak? Ribet Pemahaman banget saya loh. Kita satu bahwa- aja dulu, Dek. Kan kamu sudah bilang tadi pemahamanmu tentang kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Sekarang saya tanya sama kamu, mengambil bini orang itu perbuatan senonoh atau tidak senonoh? Sebelum sampai di sana, maksud saya begini. Kita sepakat dulu. Mundur Kata lagi maha kita. itu tidak satu pun makhluk di dunia ini, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, itu melebihi dari apa yang dimiliki Tuhan. Itu Iya, makna iya yang saya betul. paham, maha. Iya, memang seperti itu. Nah, mari kita masuk pembuktian sekarang. Kamu buktikan kalau Allah Baik. itu tidak mulia. Sekarang saya buktikan Tuhan kamu tidak mulia. Baik Tuhan Bapak, Tuhan Anak, saya buktikan tidak mulia. Tuhan Bapakmu tidak mulia karena dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Sekarang aku tanya, menurut kamu mengambil bini orang itu perbuatan senonoh atau tidak? Tidak. Yaudah, kamu buka 2 Samuel pasal 12 ayat 7 dan 8. Bapak Tuhan Bapak kamu mengambil bini orang. Berarti hilang kemuliaannya ya. Gugur. Dari mana datangnya? Ya bacalah ayatnya. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Silakan. Ini kan nggak saya ini harus keluar kalau begitu ya, karena Yaudah saya bacain deh, saya- saya bacain deh. Ya saya bacain deh. tunjukkan ke layar. Saya gitu. ketiga-tiga Tuhannya, saya tiga Tuhan kamu itu saya tunjukkan ketidakmuliaannya ya, kelakuannya yang biadab ya. Sorry ya. Hmm. Tuhan kamu kan ada 3 tuh. Saya harus buktikan ketiga-tiganya itu tidak beradab gitu loh. Nih. Ini Tuhan yang pertama dulu ya. Ini Tuhan yang Bapak dulu ya. Nih. Tadi kamu sudah sepakat sama aku. Siapa yang mengambil bini orang itu tidak mulia. Jangan pergi dulu, Dek. Adek Dinda. 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 Nih. Iya. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Theos Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Nah, berarti tuanmu tidak mulia ya, Dek, karena telah mengambil bini orang dan memberikannya ke orang lain. Sebentar, itu konteks. Coba baca dari atas. Saya tahu ini Nathan memperingatkan Daud telah mengambil bini orang, tapi kan tuanmu mengingatkan bahwa tuanmu pernah ngambil bini orang untuk Daud. Makanya tuanmu marah ketika Daud ngambil bini orang lagi, karena tuanmu udah pernah ngasih bini orang ke dia. Bahkan tuanmu bilang di sini kalau Daud mau minta tambah Itu dikasih lagi artinya- gitu. Bukan, itu namanya Mbak Ripa ngarang. Yang saya tanya Itu nih, adalah hukuman telah kok hukuman? bagi Daud yang sudah Baca nih, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Jadi ngasih bini orang ke Daud itu hukuman, enak banget hukumannya dikasih bini orang. Bukan, itu artinya Ini dia telah kuberikan melanggar isi itu. rumah tuanmu kepadamu dan isi
Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ini kan maksudnya si Saul bininya dikasih ke Daud sama hartanya Saul. Karena si Saul kalah sama Daud. Dikasihlah sama Tuhanmu bini-bininya ke Daud. Setelah itu dia ngambil bini orang. Nah, pertanyaannya adalah yang memberikan istri-istri orang ini siapa? Itu kan hukuman. Hukuman dikasih bini orang, enak kali hukumannya. Berarti kalau tuanmu marah Bukan, dikasih itu bini kan orang. Konteksnya Yang dihukum dia siapa kan di sini? bukan. Yang dihukum Yang siapa? dihukum apa? Katanya hukuman, yang dihukum siapa di situ? Sebentar, coba saya. Aduh, inilah gara-gara Tuhan sering di lubang hidung nih. Makanya jangan punya Tuhan di lubang hidung, guys. Kalau punya Tuhan di lubang hidung, kelak gitu dia. Jadi dia sudah mengingkari ya aspek ketuhanan di dalam diri Tuhannya itu secara esensi kemuliaan sudah hilang. Karena dia sudah bilang ngambil bini orang itu bukan sikap mulia. Nah, ini Pak, sekarang begini. Saya belum konteksnya kan belum baca. Ya silahkan. Jadi itu berkaitan dengan itu tadi, itu memang adalah bagian dari hukuman Tuhan. Tetapi itu ada Yang dihukum maknanya. siapa? Coba sebutkan tadi berapa ayat berapa tadi? Makanya dek, kalau mau menjawab kami umat Islam tuh pelajari dulu kitabmu, baru kamu jawab. Ini Iya, belum itu menjawab. Ya, kalau kamu menjawab kenapa kamu tanya sama aku ayatnya? Berarti kamu udah tahu dong ayatnya. Aneh nih kawan-kawan Kristen belum tahu ayatnya tapi udah Bukan. berani Tadi menjelaskan kan loh. saya mau membaca dari apa kok satu ayat yang Ya udah dari bacalah, Al-Quran. baca. Itu tadi. Baca, kamu tunjukkan di ayat 78 itu yang dihukum siapa? Makanya tadi 2 Samuel berapa? Astagfirullahaladzim, ternyata kamu itu nggak baca sama sekali tapi berani-beraninya menjawab ya. Makanya orang Kristen nih babak belur depan kita. Saya loh kalau belum pernah baca ayatnya saya nggak berani jawab loh. Saya pelajari dulu sehari semalam loh. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Parah nih oten-otennya. Enak Kalau sambil googling, dikit ya kalau dia sambil googling terjeda ya. ya nggak apa-apa biar aja. Antara Enggak, dia tuh punya satu device aja. Dia bilang hukuman Tuhan. Masa hukuman Tuhan dikasih bini orang? Itu mah bukan hukuman tapi mah kenikmatan. Jonathan Nandar juga mau dihukum kayak gitu. Dihukum kok dikasih bini orang. Hukuman tuh dipotong burungnya, atau karena dia berzina, atau dibunuh. Ini enggak, dihukum dikasih bini orang. Itu mah enak, mantap-mantap. Siapa-siapa juga mau dihukum dikasih bini orang. Saudara kita ini mereka tuh nggak baca kitabnya, tapi secara naluriah mereka tahu kalau sifat mengambil bini orang itu bukan sifat mulia. Masalahnya mereka tuh nggak bisa hindarkan, tertulis di kitabnya memang Tuhannya ngambilin bini orang buat orang lain gitu loh. Nah tapi mereka secara naluriah menjawab sendiri bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang ngambil bini orang, karena ngambil bini orang tuh perbuatan keji gitu. Baca tajuk besar, apa memang Nathan memperingati Daud sehingga Daud menyesal? Memang betul. Tapi apakah tajuk itu bisa menghilangkan narasi Tuhan ngambil bini orang? Tidak. Tuhanmu telah mengakui. Tuhan Anda mengakui kalau dia pernah ngambilin bini orang untuk Daud. Apa? Nah jadi, memangnya kamu pikir tajuk besarnya kamu baca terus bisa hilang narasi Tuhanmu pernah ngambil bini orang? Tuhan telah mengambil bini orang, itu perbuatan keji. Maka Tuhan bapaknya tadi, kawan kita tadi itu sudah gagal ketuhanannya. Saya belum membuktikan Tuhan Roh Kudus lagi, belum membuktikan Tuhan Anak lagi. Sungguh terlambat. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu.
Aku tidur, setan kena upil. Kamu tidur, Tuhan yang kena upil. Ada setan di hidungku, au au au. Ada Tuhan di hidung Oten. Aku ngupil, setan kepencet. Oten ngupil, Tuhannya yang kepencet, cet cet cet. Oh yes, oh no. Gimana Dinda? Gimana Dinda? Ya ternyata saya buka di sini tak sama sih. Berarti Coba kamu baca. saya kalau buka itu tertutup lagi. Makanya kamu Lanjut, catat bukan dulu. Jadi gini. Jangan Oke, jadi nanti begini. Saya akan gabung lagi. Oke, nanti gabung lagi kalau gitu, belajar dulu lah. Oke, baik. Nah, begini. Mungkin tidak Tuhan yang Maha Mulia itu memerintahkan umatnya untuk melakukan hal yang tidak mulia. Mungkin tidak Tuhan yang Maha Mulia. Lah, Tuhanmu kayak gitu kok. Hosea disuruh bersundal. Di Hosea pasal 1 ayat 2 diperintahkan Ya, untuk memperanakkan anak oke, sundal. sekarang pertanyaan mungkin tidak. Itu pertanyaan saya. Mungkin Tuhanmu melakukan itu, Dinda. Tuhanmu memerintahkan Hosea tidak. Iya, bersundal. saya tanya. Pertanyaan saya mungkin Saya tidak. jawab, Tuhanmu Tuhan bukan yang Maha mungkin Mulia lagi. itu, Loh, gimana sih ini dijawab? Bukan cuman kemungkinan, bahkan kenyataan Tuhanmu memerintahkan Hosea untuk memperanakkan anak sundal, perbuatan mesum. Bahkan Tuhanmu memerintahkan Yesaya tiga tahun iya, nggak pakai celana dalam. ya, dijawab Bukanmu? saja maksud saya. Mungkin Udah. tidak itu. Kalau Tuhan saya itu tidak pernah, karena Tuhan saya itu bukan Tuhan zalim. Tuhanmu memang begitu. Memerintahkan Iya, Hosea. bikinlah. Mau Tuhan siapa? Enggak, sekarang pertanyaannya jawab aja dulu. Mungkin tidak Tuhan Saya yang- ini sudah yang menjawab, sesungguhnya Yonatan itu Andar, aku capek ya. Aku jawab 3 kali, dia nggak ngerti ya. Pertama, mungkinkah Tuhan yang Maha Mulia memerintahkan perbuatan mesum? Lah, Tuhanmu sendiri melakukan itu, tapi bukan Tuhan saya. Tuhan saya nggak gitu. Kenapa? Tuhan saya bukan Oke. Tuhan yang biadab. Nah, di dalam kitab Oke. Anda, Tuhan Anda memerintahkan Yesaya tidak pakai celana dalam 3 tahun. Tuhan Anda dalam Hosea Ya, pasal 1 ayat 2 kok terserah diperintahkan untuk. Ya maksud saya begini, Mbak. Jadi ngomong gantian gitu. Yonatan Andar, ambil alih dulu, aku dapat telepon nih. Ya, Iya. Halo, assalamualaikum Bang Ben. Ambil alih Bang Ben, silakan. Assalamualaikum. Bahas apa? Oh, Tuhannya mesum. Oh iya, Tuhannya mesum, bukan Tuhan kok. Gimana? Mau dibantah nggak itu Tuhannya mesum? Psst. Ten. Kok diam? Ten. Tuhannya mesum itu mau dibantah nggak? halo. Iya, Tuhannya mesum itu gimana? Ya, Katanya saya nggak mulia. bilang Tuhan soal masalah musuh dan tidak. Tuhan itu Maha mulia itu apa sih? harusnya maha mulia kan? Sepakat nggak itu? Itu yang jadi. Iya. Oke. Nah, Maha mulia itu kan Tuhan artinya yang maha mulia mustahil itu melakukan menyuruh umatnya sesuatu yang untuk hina melakukan hal yang ataupun tidak mulia. mustahil dihinakan. Maha mulia itu kan mustahil dihinakan dan mustahil melakukan sesuatu yang hina. Nah itu. Enggak, maksud saya begini Pak. Pertanyaan saya, mungkin nggak dia Apa? menyuruh umatnya itu untuk melakukan hal yang tidak mulia? Itu pertanyaan saya. Melakukan menyuruh Yesaya untuk jalan dalam keadaan telanjang, meluruh Hosea untuk menikahi pesundal. Itu Lain yang saya sesuatu yang jawab. hina bukan? Pertanyaan saya kok lain nih jawabannya. Apa? Hanya jawabannya mungkin atau tidak, itu aja. Duh, faktanya di Bible Anda melakukan sesuatu yang hina nggak? Loh, pertanyaan masalah itu nanti kita bahas. Maksud saya, Loh, mungkin justru tidak. di Tuhan sini, Maha Mulia di itu sini kita sedang mengajarkan- membuktikan kalau memang Ah. benar-benar Tuhan, maka dia tidak mungkin ketika dia disebut maha mulia
maka tidak mungkin dia dihinakan dan tidak mungkin dia melakukan perbuatan hina. Pertanyaan saya, baik. saat Kalau dia menyuruh Baik. Hosea untuk menikahi pesundal, itu perbuatan hina nggak? Ya, nanti kita compare. Jadi maksud saya, Jangan iya, jawab dulu. saya belum pas hal itu. Apa yang belum pas? Enggak, maksudnya yang Mas sampaikan itu saya juga jujur itu belum saya baca konteksnya, belum saya pelajari. Nah, tapi yang Konteksnya emang saya apa? Lo Anda tadi kan saya lihat dari bawah Anda buka kok sudah. yang mana itu? Yang Samuel juga, yang Tuhan mengambil Yang istri sama orang. tadi saya coba buka, isinya berbeda seperti yang ditunjukkan Pak Ripa Berbeda dengan yang gimana? saya miliki. Jadi saya anggap mungkin Mereka ini nggak kesalahan. ngerti Alkitab, tapi dipakai Alkitab. Iva Nandar itu nggak ngerti Alkitab, tapi pakai Alkitab. Anda tahu? Bentar, Edward. Anda tahu Alkitab? Iyalah. Anda bisa Kamu baca nggak Alkitab? tahu, bukan kitab. Enggak, kalau Anda tahu sendiri, Alkitab, kamu- saya tanya, Anda bisa baca Alkitab? Alkitab itu ada kiasan untuk menegur orang. Bukan Enggak, kayak saya tanya kitabmu. dulu sebelum Anda ngomong panjang lebar. Sudah. Saya tanya Ya, Anda. itu saya jawab sama Anda kamu. mengaku Alkitab. Bentar, Anda mengaku paham Alkitab. Saya tanya, Anda Sudah, bisa baca kamu sudah Alkitab? paham. Saya paham Anda bisa itu. baca? Anda bisa baca Alkitab nggak? Ya kau bacalah, karena kau mau belajar kan. Oke. Kau baca. Anda supaya mau saya baca? Ayo baca, silakan. Yakin? Ya, saya jawab kamu. Supaya botolmu kelihatan nanti. Iya, sabar. Ya, silakan. Sabar. Coba dibaca, Bang. Tidak tahu Satu aja. Nanti kalau Anda memang bentar, Bang. Saya bukain ya. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Cukup lama sekali. Makanya karena bukan kita Sabar. nggak bisa buka Lagi makanya. dibuka. Berdoa dulu. Sabar. Berdoa dulu baru Sabar, buka, lagi baru baca. dibuka. Sabar. Jangan Sabar, sembarang baca sabar. Alkitab, nanti bahaya. Iya, sabar. Sabar. Saya minta Anda baca ya. Baca. Kalau Anda ya, memang baca. katanya paham Kamu Alkitab. mau belajar kan? Iya. Coba dibaca, Bang Nandar, besarin Andi. Izin Bang Nandar. Nah, coba dibaca, Bang. Baca yang terjemahan aja. Kamu itu tambah nanti kamu kalau saya baca. Baca katanya paham Alkitab. Nah, kamu baca. Loh, Anda Kamu kan yang itu ngaku paham Alkitab bisa baca. Coba Dah, baca. saya bilang kamu so-soan. Loh, kan Nanti kamu Anda tadi tambah yang salah ngomong. nanti. Nandar dan Rifa ini nggak paham Alkitab. Saya paham Alkitab. Saya tanya. Anda Baca paham? bahasa Paham. yang Bisa baca? bahasa Bisa. Indonesia aja, Coba baca. jangan dibodoh-bodohin supaya orang yang lain di bawah bisa Coba baca. ngerti. Katanya paham Alkitab. Apa saya baca yang atas, Anda baca yang bawah? Gimana? Enggak, ini Baca bahasa apa? Indonesia aja kamu nanya supaya orang yang lain Baca ngerti katanya yang di paham bawah. Alkitab. Jangan Pak Edward. bodoh-bodohi umatmu, kasihan. Pak Edward, mereka Iya, menganggap Anda biar bahwa nggak dibodoh-bodohin terjemahan. Alkitab itu sama dengan bahasa, Baca itu gitu, original teksnya itu. seperti Al-Quran. Coba gitu, baca. teman-teman. Iya, katanya paham Alkitab tadi bisa baca. Satu ayat aja yang saya kasih. Coba baca. Alkitab Bang. saya bahasa Indonesia, enggak usah pakai bahasa itu. Bahasa Indonesia Oh, saja. jadi penulis Bible itu orang Indonesia, Bang. Dasar kamu sendiri Sejak pakai kapan yang terjemahan penulis Bible orang Indonesia, gayanya Bang? selangit kamu. Nah, Sejak kapan orang maha penulis Bible orang tahu, Indonesia? Kasihan orang-orang ini. nggak perlu pakai bahasa Kasihan. selain bahasa Indonesia. Ya berarti Anda nggak paham Alkitab. Baca aja nggak bisa. kamu yang Gimana nggak mau paham? Kami Alkitab punya itu untuk semua Tuhan. orang, makanya dipakai Iya. semua bahasa. Kami Jangan punya Tuhan yang tahu semua bahasa, jadi nggak perlu pakai bahasa Iya. Ibrani, pakai bahasa apa? Bahasa yang dia kasih dia sendiri nggak ngerti. Makanya jangan sok Nanti tahu kesukaannya kalau main saya pemain swear. Muslim. Sok-sokan ngomong paham Alkitab bisa baca disodorin Nah, lo ngaplong Saya kau. kasihan kamu. Saya mau supaya kamu Edward, kamu tuh naik ke sini tuh mau ngapain sih? Kita tuh mau diskusi, bukan kayak di pasar gitu loh. Ayo diskusi, oke. Iya, oke, Iya, tadi diskusi, kita sudah silakan. ada tema Tadi kamu sama- tanya masalah apa tadi? Astagfirullah, gantian kalau ngomong itu. Tadi kita tuh lagi angkat tema Oke, oke. kata silentera, Tuhan yang
Tuhan yang benar itu harus maha mulia. Nah, definisinya menurut aku ngikutin Silentera. Kata Silentera, Tuhan yang mengajarkan berbuat tak senonoh atau memerintahkan nabinya tidak berbuat tidak senonoh itu bukan Tuhan yang benar. Kamu sepakat nggak? Ya. Sepakat. Yang Nah, mana yang diperintahkan enggak yang senonoh? Enggak. Yang mana yang perintahnya enggak senonoh? Hosea pasal 1 nomor 2, Tuhan kamu memerintahkan Nabi Hosea untuk berzina dengan pesundal. Oke, saya mau jelaskan ya. Biar Kamu gantian. udah baca belum ayatnya? Kok berani-berani Jadi, menjelaskan? ayat itu. Ya, saya sudah tahu. Apa perikop ayat itu? Apa perikopnya? Ayat itu. Perikopnya apa? Dengar. Nggak usah- Saya nggak nggak usah suka saya ada orang tidak sok usah buka- tahu ini banyak bicara, belum baca ayatnya sudah sok tahu gitu loh. Minimal kamu baca dulu ayatnya. Diskusi. Ya diskusi, tapi bukan mau mendengarkan kebotolan juga. Ya, Masa kamu nggak ya, baca kamu ayatnya? Bacalah kalau gitu. Kan kurang ajar kayak gini namanya ini. Dia mau diskusi sama kita, tapi dia nggak baca ayatnya, terus kita yang disuruh baca. Ya udah kau baca dulu, biar kami tahu kalau kau tuh pernah baca. Kau pikir mentang-mentang kau punya kitab itu kau paham nggak? Jadi kalau kita paham itu bukan karena kita punya kitab itu. Banyak orang yang punya tapi nggak paham. Yang kutanya, kau menjelaskan itu Pak Edward. Kau ngerti nggak perikop ayat Tulisan itu? kepada ya gantian saya ngomong supaya jelas. Saya tidak mengizinkan kamu bicara kalau kamu tidak menunjukkan kepahamanmu dengan cara kau tunjukkan kau paham dulu ayatnya, perikopnya. Ya nggak apa-apa jijik, iya. Iya takut bodoh aku. Kau mau menjelaskan ayat Ya, kitabmu. itu, makanya jangan belajar Kau, kalau takut. aduh, inilah turun ya. Saya nggak mau berhadapan dengan orang yang tidak pernah baca kitabnya tapi sok tahu. Aneh kalian itu oten ini loh. Tidak pernah baca kitabnya, belum pernah lihat ayatnya, tapi sudah berani-beraninya menjelaskan. Minimal baca dulu kitab kalian. Tak, bagaimana mungkin kami percaya yang kalian jelaskan? Kitab kalian aja nggak kalian baca. Baca dulu ayatnya. Inilah kenapa kita debat kusir. Beliau sudah mau membaca, tapi Mbak Rifat Dari mana kasih kamu tahu kalau dia sudah mau membaca? Dari mana kamu tahu? Emang kamu tinggal sama dia sekarang, duduk dekat dia kamu? Kenapa orang Kristen tuh dia banyak kan sok tahu? Kenapa orang Kristen tuh Bukan. banyak sok tahu? Sementara saya suruh dia baca, yang tadi- kamu telingamu sakit ya? Dia bilang saya yang disuruh dia baca. Kau bilang dia mau baca, sedangkan dia suruh aku yang baca. Kok inilah kenapa kalian tuh sesat? Telinga kalian tuh budek. Bukan budek secara harfiah, Tadi dia tapi bilang sebentar. dia suruh saya Dia bilang baca. Telinga saya ini belum sakit. Dia suruh saya yang baca, padahal dia yang mau menjelaskan. Inilah kenapa kalian Kristen-Kristen itu tersesat jauh sampai detik ini. Karena telinga kalian itu tuli. Masa kalian belum baca ayatnya tiba-tiba udah mau menjelaskan? Nah, kamu sendiri tahu nggak tentang ayat itu Tuhan menyuruh Nabi Hosea berzina itu? Tahu? Itu kan perumpamaan. Coba kamu tunjukkan Tapi kepada itu saya pun tafsir. siapa skolarmu yang mengatakan itu perumpamaan. Nah gini, Mbak Ripa. Ini kan Saya Mbak tuh Ripa tanya terus siapa. posisi saya- gini, Kenapa gantian, jawabannya gantian. begini? Buat apa gantian dengan Boleh, kalian boleh. kalau kalian tidak bisa menjawab yang saya tanya? Saya tanya itu siapa, bukan si gini. Siapa? Ya boleh. Saya belum bisa menjawab. Nah kalau pertanyaan saya begini, mungkinkah ini perintah? Kok malah nanya Untuk balik? mengisi Saya orang belum selesai dewasa itu mempertanyakan mulia juga. kepada kamu. Saya belum. Loh mulia lah, minum susu memangnya kau pikir langsung menghisap di puting? Yang nggak mulia itu ketika Tuhan kau menceritakan ketika ada orang menjamah-jamah payudara di dalam kitabmu, itu baru cabul. Saya tanya kepadamu Yakin- sekali lagi. Yakin itu mulia? Yakin itu mulia? Dari mana kau tahu tentang Hosea tadi sebelum kau membacanya? Yang kurang ajar itu ada Tuhan yang mengajarkan tutorial pegang payudara dalam kitabmu. Itu baru nggak mulia. Nah, sekarang kau tunjukkan samaku. Nah, itu Apa itu kan yang ngarang. dimaksud? Duh, inilah kenapa orang Kristen itu mereka tidak akan pernah diskusi Kita- bagus-bagus karena mereka itu tahu kitabnya cabul, lalu ketika kita kutip ayat kitabnya mereka lari. Nah, coba kau tunjukkan Nah, apakah karena setiap Mbak Ripa meminum itu membuat si bet tafsir diam sendiri. dulu. Ini oten nih memang. Kau tahu tidak? Yang mempraktekkan meminum air susu ibu angkat itu justru Kristen, namanya si Bertrand Peto. Susu siapa yang diminumnya? Sarwendah. Yang menyuruh Nabi Muhammad yang mempraktekkan Kristen.
Itu kan tafsir Mbak Ripa sendiri. Kau Itu udahlah kau botol di agamamu, kau pula menuduh saya menafsir. Inilah kenapa Kristen ini tersesat terus. Kenapa mereka itu menjadi seperti ini, tersesat terus. Kenapa Oteng itu selalu naik ke atas itu blunder. Pertama, setiap yang dituduhkannya ke kita itu ada di kitab mereka. Nah, kalau kita tanya ke mereka, mereka menafsir, lalu mereka katakan mereka membaca. Tapi ketika kita membacakan kitab mereka, mereka katakan kita menafsir. Padahal jelas banget kita membaca loh. Hosea pasal 1 ayat 2 itu. Nih, saya bacakan buat kamu nih, ya. Berarti yang tadi sepakat ya bahwa menyusui orang dewasa itu perbuatan mulia ya. Menyusui orang dewasa konteksnya di situ kamu lihat. Ketika ada anak angkat itu tidak boleh berdua-duaan dengan ibunya karena dia bukan muhrim. Iya. Kamu diam dulu kalau saya Oke. lagi ngejelasin. Nah, ternyata di dalam Islam hubungan itu bisa dijadikan hubungan mahram. Bisa dijadikan mahram dengan catatan yang jelas si laki-laki meminum air susunya. Ternyata perbuatan ini sangat mulia. Kenapa si Bertrand Peto meminum air susu Sarwendah? Apakah dia mengkenyot di dadanya Sarwendah? Tidak, karena perintahnya bukan mengkenyot putingnya Sarwendah, tapi meminum air susunya Sarwendah untuk menjadikan hubungannya legal sebagai ibu dan anak. Apakah ini mulia? Mulia supaya antara si laki-laki dan perempuan sedarah karena telah meminum air susunya. Sekarang kau jawab, Tuhan tadi yang menyuruh bersundal nabinya itu kan tidak mulia. Berarti Tuhan perjanjian lama bapaknya Yesus tidak mulia ya. Kami butuh kejujuranmu. Kalau kami tidak pernah mengatakan perbuatan itu perbuatan tidak mulia, mulia. Faktanya si Sarwendah lakukan kok. Oten sendiri yang mempraktekkan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sudah mengakui Tuhan yang menyuruh nabinya berzina itu adalah Tuhan yang tidak mulia. Berarti kamu akui ya kalau bapaknya Yesus itu bukan Tuhan yang mulia? Itu kan tafsir Anda. Yaudah kau Kalau turun, ini yaudah kan kau turun. Kau dari tadi Ya. di tafsir Anda udah babak belur tafsir Anda. Dia sendiri lo tadi yang bilang kalau ada Tuhan menyuruh berzina nggak mulia. Lu dikasih ayat kenapa jadi standar ganda? Makanya kau baca dulu ayat kau. Ini mah pasien siapa lagi kabur. Lah gimana? Assalamualaikum. Ya gimana langsung aja kita ini nggak usah banyak cerita basa-basi. Kalau Mulai kayak ya. benar. Jadi gimana IWG? Tuhanmu itu nyuruh nabinya berzina itu perbuatan mulia atau nggak mulia? Jadi di situ kan agar nabinya tuh merasakan. Iya, berarti itu perbuatan mulia atau nggak mulia tuh ketika Nabi disuruh berzina? Dengar dulu dong. Yang Iya, nggak ditanya mulia. itu mulia atau tidak mulia? Itu loh pertanyaannya. Israel yang selalu tegar Pertanyaannya adalah mulia atau Begitu tidak lagi, mulia? begitu Kenapa lagi Oteng ini nggak bisa bahasa Indonesia? Turunlah nggak pandai kok bahasa Indonesia aku tengok. Tolong ya KBBI itu dibaca, pahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ditanya Tuhanmu mulia nggak? Jadi dia supaya merasakan, yang ditanya mulia nggak itu? Kok merasakan pula orang lagi nanya. Ditanya Tuhanmu itu nyuruh nabinya berzina, mulia nggak perbuatan Tuhanmu itu yang kita ingin tahu. Giliran Nabi Muhammad memerintahkan seorang anak meminum air susu, kalian bilang itu perbuatan nista. Perbuatan nista yang kalian tuduhkan itu justru ditiru Oteng, namanya Bertrand Peto sama Sarwendah. Lagi giliran Tuhan kalian menyuruh nabinya bersundul, itu mulia tuh. Kau naik boleh, tapi kau jawab pertanyaanku dulu. Sebelum kau sudah menjawab pertanyaanku baru kau boleh ngomong. Kalau nggak usah. Banyak lagi kerjaan kami. Halo Ricky 88, Muslim atau non Muslim? Kapan kalian bantu teroris Hamas? Nanti kalau Tuhanmu udah turun di situ, aku ke sana nanti. Kau suruh dulu Tuhanmu ke sana biar ku datangin.
Ada nggak oteng yang normal? Ah, sekarang gue tanya lagi. Jawab aja, itu perbuatan mulia nggak menurutmu? Normal kayak begini nih. Belum ngapa-ngapa udah diturunin. Ada Tuhan di hidung Oten. Ada setan di hidung kami. Kami bersin, keluar setan. Kamu bersin, yang keluar Tuhan. Beda ajaran Nabi dengan ajaran Rasul. Apa beda Nabi dan mengharamkan Rasul? Taurat. Apa beda Nabi dan Rasul itu Rasul? menghalalkan. Ah, inilah Kalian masih malasnya di aku dalam ngomong sama kau, perbuatan telinga kau berair. Aku lagi ngomong kau nggak dengarkan, kau aja yang pengen dengarkan. Turunlah, udah nggak usah naikin, ini orang ini nggak bisa ngomong, ini telinganya berair. Percuma Gus, kita ngomong sama orang ini telinganya berair. Orang ditanya apa beda Nabi dan Rasul nggak bisa jawab. Tolonglah Ten. Anda naik, pastikan pertama Anda bawa ilmu ya, bawa data, bawa dalil. Kedua ini yang paling penting Ten. Pastikan otak Anda tidak tertinggal di jamban. Jadi ketika ada orang tanya nyambung gitu loh. Jangan kau naik otak kau kececer di jamban. Orang ngomong apa, tanya apa, kau jawab kemana. Pinter dikit lah Ten. Keren weh. Memang nggak ada oten-oten yang betul-betul normal. Tengok nih, perhatikan ya teman-teman ya. Orang ini tuh telinganya bermasalah. Coba. Jad Rifa. Kamu seolah-olah benar aja Ben. Kamu tuh korban ajaran separuh. Ya, hanya sebagian berita Kalau seandainya di sini ini yang 4 dibaca ngomong hanya tuh jangan yang penting ngomong yang penting. hanya sebagian berita para Al-Baqarah Apalah kata. Al-Baqarah 87. Heran aku, ada nggak sih oten yang nggak najis kayak gitu woi? Najis semua lisannya loh. Ditanya apa, ngomongnya apa, orang nanya bagus-bagus. Ten, ketika Tuhanmu menyuruh nabimu berzina itu perbuatan mulia nggak di Kristen, di Oteng? Menurut Oteng itu mulia nggak? Kok sulit sekali sih menjawab hal itu? Hah? Kita mau nanya, ketika Tuhan Bapa menyuruh Nabi Hosea berzina, apakah itu perbuatan mulia, saudara? Tinggal dijawab aja, kok repot. Halo Om Noni, Muslim non Muslim? Bukan memaksa, kita nanya kok memaksa. Kalau kalian merasa terpaksa, kalian apa naik? Aneh-aneh. Halo Om Noni. Ya. Ya, Om Noni silakan. Tadi tema saya dengan kawan Anda tadi membawa tentang Tuhan yang mulia itu adalah Tuhan yang tidak mengajarkan kecabulan. Anda sepakat? Aduh, sorry baru masuk jadi nggak ngerti. Agamanya apa? Agama Kristen. Tadi ada teman Anda Kristen. Dia bilang Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang cabul, kurang lebih begitulah. Karena kalau ada Tuhan yang mengajarkan kecabulan, berarti Tuhan itu tidak benar. Saya sepakati. Lalu dia mengatakan bahwa Tuhan yang dalam perjanjian lama itu tidak benar karena memerintahkan Nabi Hosea berzina. Kamu sepakat nggak? Nggak sepakat lah. Jadi menurut kamu menyuruh Nabi berzina itu perbuatan mulia? Enggak. Berarti kamu mengakui kalau Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan yang tidak mulia? Tuhan di perjanjian lama Tuhan yang tidak mulia. artinya Allah gitu. Tuhan di perjanjian lama bukan Allah, YHWH namanya, kami nggak kenal. Tuhan di perjanjian lama itu lansia dan duduk di kursi roda, berantem sama Yakub kala, menyuruh bunuh anak kecil, menyuruh Hosea berzina, suruh Yesaya nggak pakai baju selama 3 tahun. Itu bukan Allah itu.
Terus dia apa? Tuhan kalian lah, Yesus. Oh. Oh gitu. Berarti yang kita imani Allah itu berarti salah berarti. Allah nggak salah. Yang salah tuh kelakuan Tuhan yang digambarkan sama penulis kitab-kitab yang kalian imani sebagai kitab suci. Tuhan tuh nggak pernah salah. Yang Berarti salah Taurat itu itu adalah tak- orang yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu memfitnah Tuhan. Mengatakan Tuhan lansia, mengatakan Tuhan berantem sama Yakub, mengatakan kalau Tuhan itu berpihak kepada orang-orang jahat, mengatakan Tuhan melawan suku Amalek berperang. Ini baru Tuhan yang tidak pantas disembah. Dan itu adalah Berarti gambaran Tuhan Tuhan yang yang ditulis oleh kayak- orang Yahudi. Berarti Tuhan yang di perjanjian lama itu tidak benar. Tuhan yang di dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan yang digambarkan oleh penulis kitab Anda. Menurut Anda kalau ada Tuhan digambarkan berantem sama Yakub terus kalah, itu Tuhan benar atau Tuhan nggak benar? Tuhan yang benar ya Tuhan yang di perjanjian lama. Coba saya nggak bawa Tuhan perjanjian lama. Dulu saya mau tanya kamu, apakah Tuhan bisa kalah berantem sama manusia? Tuhan berantem sama manusia nggak ada kayaknya. Tuh Tuhanmu berantem sama Yakub sampai paha Yakub terpelecok. Masa kamu nggak tahu ayatnya? Jangankan Tuhan berantem sama Daud, Tuhan ditombah ansip Romawi aja kamu percaya? Kadang-kadang kalian ini lucu ya. Hah? Kan Oke, apa lanjut. kalian ini? Aneh kalian ini loh. Nah sekarang Tuhan yang menyuruh nabinya berzina tuh, menurut kamu tuh Tuhan yang benar atau Tuhan yang nggak benar? Ya Tuhan nggak benar. Nah kamu buka Hosea pasal 1 ayat 2. Tuhanmu memerintahkan Hosea berzina. Aduh, kejam ya. Coba buka kitabmu, buktikan aja lah. Tuhan perjanjian lama juga pernah ngambil bini orang. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat ke-7 dan 8. Berarti Mbak ini udah hafal sekali ya. Iya, kitab- cukup apalah. Belum lagi Tuhan kamu memerintahkan Yesaya nggak pakai celana dalam selama 3 tahun. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Opa Ireng, itu bukan sejarah, itu perintah. Orang Tuhan yang memerintahkan Hosea untuk beranak anak-anak sundal kok. Kakak bacanya itu pakai iman apa enggak? Kenapa saya harus beriman sama kitab kayak karangan lepas manusia, Dek? Bang, orang baca itu pakai mata, Bang, bukan pakai iman, Bang. Cuman orang baca pakai iman, nggak pakai mata, Bang. Saya nggak nanya sampean. Bang, yang namanya Tuhan yang benar itu Tuhan yang bijaksana. Masa iya ketika Begini, Daud berzina begini, diambil Kakak. bininya dikasih ke orang? Ya. Kakak Rifa yang cantik, molek, seksi gitu. Seksi. Gini. Saya salah satu orang Kristen yang ngefans sama Kak Rifa, Kak Nandar juga. Saya suka debatnya itu bagus. Maksudnya bertanggung jawab. Artinya face to face itu bagus sekali. Tapi maksudnya kan saya di sini kita sharing kan. Iya. Kita sharing artinya kita bicara dari hati ke hati istilahnya kan begitu toh. Oke. Ya begitu. Ya kakak, benar. Saya suka sama Kak Rifa itu. Waduh, suka dia sama aku. Menyampaikan itu. Suka itu bukan berarti Iya, cinta tahu. enggak. Iya tahu. Kan Iya. fans. Iya. Kak Rifa itu cara penyampaiannya itu bagus. Jadi kan di sini kita bicara